Ayam aja punya rumah, anak burung aja punya gedong. Yang penting ada usaha sekarang. Jadi kalau ada orang sekarang nggak makan dalam kondisi sehat, itu kebangetan. Sekarang apa aja bisa dikelola, apa aja bisa dimanfaatkan. Yang penting tujuannya dalam rangka mencari nafkah, beribadah untuk keluarga. Yang penting mah jangan besar dulu, yang penting rutinitas kita dulu. Jadi ayyukum ahsanu amal, ayyukum ahsanu amal. Mana amal kalian yang bagus? Mana kerja kalian yang paling tulen? Mana kerja kalian yang paling telaten? Mana kerja kalian yang paling apa namanya? Yang bersinambungan, itu yang ada ganjarannya. Kita makan belum apa-apa, kerja itu udah nanyain gajinya berapa duit pak. Lah kerja aja belum, ntar aja gajinya baru apa sekian, ngasben mendingan nganggur gua. Karena kita hidup ini terlalu dimanja bahasanya. Hidup kita ini dininak bobokan. Dimanjanya dimanja sama keluarga, dimanja dengan orang tua kita. Karena dimanja kita jadi asik. Biasanya kalau orang-orang yang merantau cepat dewasa, pikirannya lebih maju. Kalau dia nggak berubah, saya pak yang mau berubah. Kalau kitanya nggak merantau kemana-mana, utek-utekan, lahir di kampung, gede di kampung, tua di kampung, mati di kampung juga. Biasanya nggak dewasa-dewasa biasa. Kalau di mana-mana orang biasanya pikiran luar biasa. Malam nggak mau tidur mikirin besok bagaimana. Kalau kita makanya nggak kemana-mana, bagaimana besok? Besok mau gimana kan gitu. Waktunya mau makan kan. Makanya apalagi daerah kita ini luar biasa, daerah yang apa namanya, daerah emas kita ini. Orang dari mana-mana, dari Sumatera datang ke kita, dari Kalimantan datang ke kita, dari Sulawesi datang kita, bahkan dari Encek-Encek datang ke kita semuanya. Di sini dia pada hidup. Nah kita yang orang sini pada mati. Mereka semuanya udah siap untuk menjalani kehidupan, siap dalam rumah tangganya. Intinya adalah rumah tangga. Sama halnya dengan kita sering doa, Rabbana hablana min azwadina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami, keturunan-keturunan yang apa? Qurrata a'yun, yang enak dipandang mata. Nanti anak itu macam-macam. Ini kan kalimatnya kalimat syukuran semuanya ini mah. Tadi ada akekahan, ya ada pernikahan, ya semuanya ada biar pada berkah semuanya. Emang kita mah apa-apa kesyukuran baik. Baru ngambil motor udah bikin kudu. Padahal utangnya masih panjang. Baru ngambil kulkas udah syukuran kita. Mau lebaran syukuran. Apa aja nyunatin bocah syukuran, ngawinin bocah syukuran, merombak rumah aja syukuran ditambah. Apalagi nganterin rumah. Cuman satu yang gak syukuran, orang habis bicara. Kalau habis bicara emang gak syukuran dah, gak ada yang masak soalnya. Lah yang mati aja syukuran dalam arti apa namanya tahlilan itu ngasih makan buat orang lain. Syukuran terus kita. Makanya bersyukur, alhamdulillah bangsa. Nah kalimat syukur ini, kita alhamdulillah punya keluarga. Yang namanya orang berkeluarga lama-lama pasti punya anak. Cuman kehadiran anak itu sendiri, ada yang anak yang diharapkan, ada anak yang tidak diharapkan. Ada orang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun belum punya anak-anak dalam rumah tangga. Bisa jadi kehadiran anak itu menjadi sebuah apa namanya, harapan yang luar biasa. Nimangnya beda. Kalau anak misalnya 5 atau 10 tahun baru nongol, udah pasti itu bagian bapaknya ke sawah baik. Nimang anak mah anak raja itu minimal. Anak Jokowi nggak main, udah anak raja, udah kalau perempuan berarti anak ratu. Saking bungahnya, saking girangnya bahasanya, itu kehadiran anak. Tapi sekarang kan zaman canggih bahasanya.
Ada orang belum nikah udah pada punya anak sekarang mah. Bisa jadi kehadiran anak tersebut adalah kehadiran yang tidak diharapkan bagi keluarga. Nah sekarang kita alhamdulillah, kita pasangan kita benar dari keluarga yang benar. Kemudian kita punya anak, anak ini juga nantinya ada berupa bagian-bagian. Kalau dalam apa namanya menurut konsep Al-Quran bisa jadi kita punya anak menjadi 4 bagian. Bisa jadi anak itu jadi sebuah qurratu ayun, anak yang menjadi penyejuk hati kita. Jadi benar betul bocah hidung buat bahasanya. Apa yang dibutuhkan oleh orang tuanya dia paham. Walaupun nggak bisa memberikan 100%, 5%, 10%, tapi ada perhatian. Tapi ada juga anaknya udah tua misalnya, nggak hidung-hidung banyak kita. Jadi namanya qurratu ayun, anak yang indah dipandang mata. Bukan karena dia ganteng, bukan karena dia cantik, tapi akhlaknya yang bagus bahasanya. Jadi anteng adem. Tapi bisa jadi al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Yang kedua bisa jadi anak itu hanya sebuah perhiasan, pelengkap. Namanya pelengkap kayaknya kalau nggak ada dia nggak rame. Coba dah ada bocah berdua aja di rumah punya anak laki-laki 3, insya Allah rumah nggak pernah rapi. Lo berantakan mulu. Udahan kasur mah ono bau iler, ono bau ompol, ono bau ompol, bau ampol. Tapi yang jelas al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah merupakan sebuah perhiasan kehidupan dunia kita. Alhamdulillah bisa jadi karena izudunya bil mal. Kemuliaan orang itu adalah dengan harta. Kalau kita nggak punya apa-apa, nggak dilirik pisan bahasanya. Apalagi anak muda apa namanya nggak kerja, kemudian malas, harapan kedepannya kayaknya nggak ada harapannya pisan. Jangankan nanya apa, nanya embe insya Allah melengos ditanya sama dia. Apalagi perawan ditanya, embe aja melengos. Tapi kalau punya harapan, sekalipun kondisi kita begini, mudah-mudahan ke depannya ada perubahan, insya Allah. Jadi anak bisa jadi sebuah perhiasan. Yang ketiga, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ini berat. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian bisa jadi fitnah buat kalian. Banyak orang tua mati belum waktunya gara-gara kelakuan anaknya. Jadi gara-gara anaknya orang tua yang tadinya derajatnya tinggi jadi hancur. Tapi yang qurratul ayun bahasanya anak yang jadi sebuah apa namanya enak dipandang mata, itu bisa jadi anak tersebut yang bisa mengangkat derajat daripada orang tuanya. Ini yang kita harapkan. Makanya dalam sholat itu sendiri kalau bisa doa itu jangan sampai kita lupain tuh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kali sekarang giran anak kita enggak jadi, mudah-mudahan ntar giran cucu kita enggak, ntar giran buyut kita ntar enggak apa habis buyut udah kita enggak udah ntar kali setelah udah apa jangka, entar setelah jangka enggak ware enggak apa jantung siur ngapain apa tuh harapan terus harus ada bahasanya harapan. Jadi anak bisa jadi sebuah fitnah, hati-hati. Sekarang kan punya anak laki-laki dan perempuan sama. Laki-laki berat, perempuan berat. Dulu kalau misalnya punya anak laki, waduh. Kalau punya anak laki-laki, waduh, ngeri. Enakan punya anak perempuan. Punya anak perempuan yang ngeri sekarang. Bocah tiap malam keluar baik ngeri. Bocah enggak keluar di kamar baik ngeri sekarang. Serba ngeri semuanya. Karena dunia udah ada di tangan. Dulu mah dunia kan apa namanya? Di luar bahasanya. Sekarang TV aja udah nggak udah kurang berlaku. Sekarang tahun 2023 atau orang sio apa namanya, kelinci.
Ini majunya udah luar biasa. Bagaimana 20 tahun yang akan datang? Bagaimana 50 tahun yang akan datang? Dunia lebih hebat lagi. Memang sengaja bahasa. Kalau ilmu dunia mah bahasanya dibuka selebar-lebarnya. Tapi ilmu akhirat masih ditutup hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dunia mah jangankan ini, orang kafir kayak pinteran kayak dia. Kita mah sholat masih kadang-kadang masih lupa sama keder kita. Padahal sholat ya rakaatnya nggak banyak dah, paling banyak kayak 4 rakaat. Itu johor kadang-kadang keder. Ini 3 apa 4, johor aja keder. Itu apa namanya? Sholat johor kayak 4 rakaat itu. Lalu bagaimana kalau johor 20 rakaat? Kayaknya nggak kelar-kelar kita kayaknya. Yang 4 rakaat keder melulu kita. 3 apa 4 kan gitu. Apalagi kalau kita nggak ada ilmu mah. Sholat kayak mainan, kayak main demper, acing bitan ulangi lagi Allahu Akbar kalau nggak ada ilmunya mah kita. Tuh 3. Cuman yang lebih parah lagi dalam surah apa? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian dan anak-anak kalian bisa menjadi musuh buat kalian. Ini yang paling apa namanya? Yang paling paling serem. Kita punya istri, punya anak, kadang-kadang istri yang nyumpain kita. Banyak kan istri nyumpain lakinya. Biar mati, modal pulang ke bodi mah mati. Nah jangan nanti. Anak kadang-kadang udah berani melawan bahasa. Anak-anak dulu kan jangankan melawan bahasanya. Dipelototin dari jarak jauh dia bocah langsung mereluk udah pelep. Itu baru dipelototin doang. Nenek-nenek dulu mama dulu senjatanya luar biasa, paling cap teot. Diteot udah paha pada matang udah. Kalau kalian buntu udah pada neger sama bubu udah. Udah ngantuk kek. Dapatnya alhamdulillah neger ulah kadut melulu. Tuh. Jadi anak-anak kita bertingkat-tingkat, makanya dengan kita doa kita sekarang di lingkungan keluarga kita bagus, nggak tahu lingkungan pendidikan insya Allah bagus, lingkungan pergaulan. Sekarang kan yang bergaul, yang geng-geng motor emang bocah-bocah dewasa, bocah-bocah semuanya. Yang pada tawuran. Kemarin di sana kayak tetangga, aki-akinya mau ke sawah, pedangnya kemana? Nggak tuh dibawa cucunya, udah dimasukin ke tas. Nggak tuh udah di SMK itu, lo nggak tuh buat tawuran tuh pedang. Kata aki-aki, pedang akhirnya sampai ke polsek. Lah itu mau pedang gua, pantasan gua mau ke sawah, pedang gua nggak ada. Itu kenapa akhirnya divisi itu pedang itu? Nggak tahu dia dicari, diumpetin sama cucunya. Emang di rumah mah nggak ada lagunya. Bocah itu berani karena karena sama yang lainnya, kayak yang lainnya. Makanya harapan kita semuanya, bahasanya mungkin dunia udah johor kali, atau bisa jadi dunia udah asar. Bentar lagi udah mau maghrib bahasanya. Ayo dah jaga. Kita baik, kita menjalankan agama dengan sebaik-baiknya, bisa jadi yang menjatuhkan dan menjerumuskan kita semuanya bisa jadi anak dan cucu kita, bisa jadi. Makanya sungguh luar biasa kalau kita punya anak yang soleh dan soleha, insya Allah itu bisa ngangkat keluarganya, bisa ngangkat keturunannya, bisa mengangkat perekonomian muda, bisa ngangkat semuanya bahasanya. Ini kan dambaan kita semuanya. Makanya mudah-mudahan dengan kita selalu berdoa, mudah-mudahan itu semuanya akan menjadi sebuah kenyataan bagi kita semuanya. Kita doain keluarga Pak Haji daripada berkah semuanya. Cucu-cucunya, anak putunya biar pada soleh dan kita semuanya biar menjadi kebanggaan semuanya. Jangan sampai kita mata kita melotot, mulut kita mangap. Melototnya ngeliatin anak kita sama cucu kita lah. Coba ada jarang orang mati tersenyum.
senyum, lihat anak-anaknya pada kumpul, cucunya kumpul, yang di sono baca talqin, yang di sono baca yasin, yang di sono baca fatihah. Tenang itu, udah alamat surga itu. Lah kita mah pas orang tua mati anaknya pada kabur. Makanya yang kumpul-kumpul begini, syukur-syukur misalnya besok ada kesempatan. Kalau emang ada orang tua kita meninggal, kalau perlu yang menyolatkan jenazah orang tua kita, jangan Pak Ustadz, jangan. Kalau perlu Pak Ustadz maaf hari ini mah, biarin saya salah-salah dikit belum tentu benar, saya yang jadi imamnya. Baru niat aja udah dicatat amal bagusnya oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita mau terbalik kadang-kadang. Pada saat kita bapak kita mati, pada saat mau sholatin, Ustadz mana sih Ustadz? Iya, ono sholatin bapak gua, lah dia menongkrong di luar, jangan gitu. Itu insya Allah alamat daripada kehidupan yang kurang berkah. Apalagi sekarang bulan Rajab ini, sesuai doa yang diajarkan Rasul sampai ke kita dari guru-guru kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balikna Ramadana, ya Allah berkahkanlah kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban besok, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Bukan apa-apa besok-besok nih, biasanya bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan biasanya banyak yang mati. Hati-hati yang bengek. Pokoknya Rajab, Sa'ban, Ramadan banyak yang mati biasanya. Nah, karena itu kita, kalau memang kita selalu berdoa, ingat sebisa dan semampunya, insya Allah mudah-mudahan kita husnul khotimah semuanya. Moga pengantin dipanjangkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak cucunya insya Allah dijadikan anak yang soleh dan solehah, dan kita semuanya jadi berkah dalam hidup, berkah dalam keluarga, berkah dalam usaha, dan berkah selama-lamanya sesuai dengan Allahumma barik lana. Cuman untuk mendapatkan keberkahan itu sendiri, walau anna ahlal qura aman wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jadi andai sebuah kampung, ini baru andai nih bahasanya, syukur-syukur bukan andai. Jadi walau andai ahlal qura, suatu kampung itu penduduknya beriman dan bertakwa semuanya. Ayo barang-barang kita beriman dan bertakwa semuanya, kata Allah, la fatahna. Barakallah, nyusul tuh. Bari mudahan. Jadi walau anna ahlal qura aman wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Suatu penduduk semuanya, dari yang muda sampai yang tuanya, dari laki-laki sampai perempuan, semuanya dah beriman dan bertakwa sebisa dan semampunya. Bahasanya iman dan takwanya itu sendiri dalam melaksanakan daripada ibadah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Pasti kata Allah, pasti kami akan turunkan dan kami bukakan pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Jadi dari langit Allah cucurkan keberkahan, dari bumi Allah munculkan keberkahan. Tuh berkah. Kalau dibilang nggak punya duit, orang-orang tua dulu kita nggak pada punya duit, tapi berkah-berkah. Anak 5, anak 10, alhamdulillah hidup dan gemuk-gemuk. Lah sekarang anak 2 berantem mulu mamanya. Makanya doa sama sumpah orang tua sekarang mah insya Allah nggak bakalan mempan. Itu kena rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau tahun 80 ke bawah mah tuh sumpah orang tua pasti mempan. Awas disumpahin orang tua lo, bahaya. Karena dulu mah anaknya banyak, anaknya ada yang 10. Nah kalau emaknya marah nyumpahin anaknya, bocah misalnya maghrib masih main hujan-hujanan baik, kan sambil geledek mati lu, bus mati, anaknya 10 tinggal 9 apa? Lah masih banyak sisanya. Kemudian misalnya dulu pada main itu tiblaan di pintu air, serem ya, plong katanya ntar mati lu dimakan lembu, mati. Lah tinggal ada apa? Lah kalau sekarang mah anak paling banter ke 2, 3, kalau disumpahin 3 kali habis. Makanya ibu-ibu muda sekarang mah mata pagi-pagi udah pada melotot.
Kalau mata pagi-pagi udah pada melotot, bagaimana kalau siang? Bagaimana kalau udah sore, udah malam? Mata bisa jadi pada loncat. Makanya sekarang anak yang masih sedikit, penyakit banyak. Orang pagi-pagi udah ngomel. Jarang misalnya umur-umur sekarang di kita nih 100 tahun jarang banget udah. Udah 60 tahun gitu doyak banget udah. Jarang udah. Pak Salim ada 150. Mudah-mudahan kita nih tambah tua, tambah sehat. Bukan tambah tua, tambah bengik, bukan. Seyogyanya tambah tua, tambah sehat. Kenapa tambah tua, tambah pusing, tambah bengek? Pikiran kita. Kemampuan kita yang terbatas, pikiran kita yang tidak terbatas, pikiran kita. Punya anak 5, semuanya punya keluarga, masih kita pikirin. Bapaknya udah pada gede, emaknya udah gede, punya cucu, cucunya kita pikirin. Baru mikirin doang hidup puyeng, belum ngasih bahasa. Makanya sering-sering doa begini, sering berjamaah begini. Insya Allah, apalagi alhamdulillah udah berusaha untuk keliling sono keliling sini. Insya Allah, jangan lihat sekarangnya, jangan. Ntar 2-3 tahun, pokoknya yang disebut istiqomah itu udah kalau udah 3 tahun ke sana. Kalau baru 4 kali 5 kali sebulan 2 bulan bulan istiqomah namanya. Makanya ada istilah utlubul istiqomah la tatlubul karamah li'annal istiqomah yurisul karamah. Jadi utlubul istiqomah, kejarlah yang namanya istiqomah. Istiqomah udah 3 tahun ke atas baru istiqomah. Maksudnya jangan kita la tatlubul karamah, jangan kau cari dan jangan kau kejar yang namanya karamah, jangan. Ujung-ujungannya nyusahin. Ada orang punya ilmu kebal, ujung-ujungnya matinya susah. Ada di belakang. Ustadz lagi bayi cariin, suruh nyempurnain. Emang waktu mudanya kok gagah bener. Giliran mati ribet. Biasanya maaf orang yang silatnya bagus biasanya susah. Orang apa-apa ditangkis sama dia, ada rezeki ditangkis sama dia. Ya nggak seneng-seneng aja ditangkis melulu bahasanya. Nggak ada boleh, nggak ada apa-apa. Naik mobil ada AC, ini kaki gua dingin-dingin, ada yang ngetes kali. Kata temannya itu AC pak. Wah jangan si AC, si AC gua beri. Begitu kata orang AC main beri banget. Coba kalau kita ngikutin tuntunan Allah dan Rasulnya dan tuntunan orang tua kita dan guru-guru kita, insya Allah hidup berkah. Orang tua kita yang bodoh-bodoh, alhamdulillah umurnya panjang-panjang. Cuman orang tua kita yang pintar-pintar biasanya duluan biasanya. Orang sering menterin orang kita. Jadi banyak sumpah dan banyak dicaci dan dilaknat oleh orang lain. Makanya kata sebuah pepatah jadi nyambung gitu. Pada Pak Haji Bobi. Iskariman aumut syahidah. Jadi iskariman, hiduplah Anda secara mulia. Jadi kalau kita hidupnya belum mulia, jangan hidup dulu, jangan nongol dulu, biar mulia dulu kita hidup. Aumut syahidah, atau kalau mau mati, matilah secara syahid. Kalau mati belum syahid, masih sangit, jangan mati dulu. Bahasanya instruksi dulu sama malaikat, jangan cabut nyawa dulu. Saya belum punya bekal, saya belum punya ini. Nah, tapi untuk mencapai itu semuanya dari sekarang lah bekal dikit-dikit. Gotun-gotun kita celengin bahasanya. Dikit-dikit, insya Allah yang namanya orang nyelengin pasti akan nebok celengan. Atau man yazra yaksud, siapa yang menanam dia yang akan panen. Kita mah kadang-kadang nanam enggak, meranyang doang maunya. Lah nggak bisa begitu. Bahasanya kudu nanam dulu, ada susahnya dulu insya Allah. Kayak kita begini emang enak banget gitu. La ilaha illallah, la capek. Muter sana muter sini. Ini kan kondisinya enak. Besok jadi untuk mencapai sebuah keistiqomahan diujinya bisa jadi pas malam Senin teh geluduk gede, hujan gede, banjir, ngaji sentong yang ngaji. Baru mau naik dikit, libur lagi kita. Jadi enggak kalau bahasa Jermannya mah enggak jinjes gitu bahasanya. Hilang lagi, nol lagi. Pertahankan apa yang ada, pada akhirnya kita akan bisa menikmati apa yang kita usahakan dan kita lakukan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala,
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi surah Al-Mulk ya, surah Tabarak tuh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi hidup dan mati semuanya cobaan. Kaya dan miskin cobaan. Ganteng dan jelek cobaan. Pokoknya semua yang ada kita dicoba. Makanya hidup mah banyak masalah. Kalau ada orang yang hidup nggak punya masalah, jangan hidup. Sekarang kita banyak masalah, sekarang senang, pasti minggu depan punya masalah. Kemudian selesai lagi masalah yang ada, besoknya punya masalah. Ada pusing masalah mulu. Orang hidup mah pasti punya masalah. Kalau nggak pengen punya masalah, jangan hidup. Lah berapa lagi itu? Harus dihadapi masalahnya ada. Mudah-mudahan kita bisa mengatasinya. Kalau bahasa kerennya, masalah itu adalah merupakan sebuah barometer buat kita semuanya. Ukuran mampu atau tidak bisanya kita mengatasi masalah tersebut. Kalau memang kita mampu, insya Allah derajat kita akan ditambah. Makanya kata Allah juga, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa miskin, jangan kalian merasa tidak berguna, jangan kalian merasa tersisih, jangan kalian merasa bego dan pokok macam-macam dah. Antumul a'launa, sungguhnya kalianlah orang yang tinggi derajatnya. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan iman kita makin hari makin baik, makin hari makin tumbuh, makin hari makin bersemi, makin hari makin berbunga. Mudah-mudahan iman kita semuanya berbuah semuanya, yang pada akhirnya kita akan merasakan yang namanya manisnya iman. Jadi beribadah bukan menghasilkan enak tapi enak. Jadi ibadah enak. Rumah tangga juga bukan mengandalkan emosi atau menghasilkan emosi, tapi menghasilkan ketenangan dan keberkahan. Makanya keberkahan itu tidak bisa diukur oleh akal. Keberkahan mah tidak bisa diukur oleh otak. Keberkahan itu mah nggak bisa diukur sama harta. Ini namanya berkah, insya Allah berkah. Berkah mah nggak bisa kehitung semuanya nah bahasanya. Kalau udah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan, merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa buat kita semuanya, insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Wa sallim tabarakan kulli sadatina Rasulillah ya ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Balakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita daiman ya dzal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'alu biha ahlal ilmi wal khair wa taqwa salamah wa tadfa'una biha min kulli bala'in bil akhirah wa tuhasiluna biha maqasidana wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi asraril Qur'an. Allahumma ij'alna bi hadhihi lailatul syarikatin mubarakah min su'atil maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'i mardudin. Ilahna abina wa'fu anna waghfir lana wa liwalidina wal ummahatina wa li ahlina wa li ahli baitina wa li masyayikhina wal mu'allimina wa li da'utuka al-asma'in wa liman ahabba wa sunna ilaina wa liman hadana wa hadana minal khair wa liman arsalna wa stawsana ka bidu'a minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-akhyari minhum wal amwat. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi aina sagira wa fi aina kabira. Allahumma ij'alna wa awladna min ahli al-ilm wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa ghair. Allahumma alif bainahuma kama alafna baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafna baina Yusuf wa Zulaiha. Allahumma alif bainahuma kama balagna baina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadijatul kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hassin maqasidana. Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi wasyaitanir rajim. Irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqil Fatiha wa sirril Fatiha wa bikaramadil Fatiha. Ya farijal ham ya kasifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Wa ya dafil bala ya Allah, wa ya dafil bala ya Rahman, wa ya dafil bala ya Rahim. Iftah lana bil khair wa akhtim lana bil khair waj'alna ya Allah, waj'alna ya Allah min ahsanil khair. Da'wahum biya subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Bibil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Latif lam tazal wa bina bima nazal. Anta Latif lam tazal wa bina wal muslimin. Ya Rabbi bi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.